pengalaman di alam maya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di room meeting Zoom dalam kegiatan Mesraya. Sebelumnya kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena seharusnya kegiatan ini sudah selesai pada 2 minggu yang lalu mungkin. Jadi ada hal dan lain hal sehingga kegiatan ini malam ini baru bisa kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Ketua IGI Aceh Utara, Pak Kustalani. Yang terhormat Pak John Darmawan, selaku pemateri pada malam ini, dan juga beliau Ketua IGI Kota Luxembourg. Yang terhormat juga kepada Pak Putra Nanda Saputra atau sering dikenal dengan Putra Juang. Beliau perwakilan dari IGI Aceh, yaitu koordinator wilayah Timur atau wakilnya Ketua IGI Provinsi Aceh. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu acara kita pada malam ini, yaitu RPP Guru Mega. Jadi untuk memperhematkan waktu, saya serahkan kepada Pak Putra Juang, dan nantinya ini karena kami di sini tidak bisa menggunakan laptop, ini aku jalani untuk mengontrol semua aktivitas. Pak Khaidir atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili dari IGI Wilayah Aceh mengucapkan selamat datang kepada peserta untuk mengikuti kegiatan Mesraya BES 2 ini yang alhamdulillah dapat kita selenggarakan pada malam hari ini, walaupun sedikit ada kendala karena ada kesalahan teknis. Ya, kami pihak panitia mohon maaf sebesar-besarnya kepada peserta semua. Selawat bersalam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam yang penuh berpengetahuan seperti sekarang ini. Penghormatan saya sama seperti ke Pak Kustalani, Pak Khaidir, Pak Darmawan, dan peserta yang hadir di room Zoom meeting pada malam ini. Tidak memperpanjang waktu lagi, silakan kami memohon kepada Bapak Umadri, Pak John, untuk memaparkan materinya dan membawa acara ini serta nahkoda Zoom pada malam hari ini pada seluruh penumpang Mesraya BES 2. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak John Darmawan untuk menahkodanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak John. Suaranya kecil, Pak John, suara kecil. Pak John, suara Pak John terlalu kecil. Halo. Oke, udah jelas. Pak Putra. Iya. Pak John, kalau misalnya jaringannya kurang pas, bisa hostnya dipindahkan ke Pak Kus. Nanti Pak Kus ajukan co-host ke Pak John. Pak Putra pindahkan ke saya dulu. Oh ya. Oke. Pak Kus. Oke, Pak Kus sudah.
Sebentar Pak Putra, Pak Kus. Ya, Tolong dibagikan ke grup Akus, ke grup IG peserta karena ada beberapa peserta yang tidak bisa. Oke, lanjut Pak John. oke Pak John sudah di ini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah, sangat jelas. Presentasinya bisa dilihat? Bisa. Bahan tayang bisa ya? Dibagikan di Halo, bahan tayang terlihat? Terlihat ya? Siap Pak John. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setinggi puja sedalam syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadirkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati Putra Juang selaku Wakil Ketua IG Wilayah Aceh untuk zona Pantai Timur. Kemudian Ketua IG Kabupaten Aceh Utara Pak Kusalani beserta sekretarisnya Pak Khaidir, serta teman-teman peserta Mesraya Batch 2 yang telah berhadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya dan mohon maaf atas terulurnya waktu. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita perkenalkan diri lagi, ini terlalu lama memakan waktu. Oleh karena itu kita langsung saja. Tadi kan sudah diperkenalkan oleh Pak Khaidir ya. Baik Bapak Ibu, materi saya tentang bagaimana kita merancang RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar. Halo? Oke, jadi materi kita bagaimana merancang RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar. Bapak Ibu, RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar ini dikenal juga dengan RPP inspiratif. Ya, dikenal juga dengan RPP inspiratif. Oke. Dikenal juga dengan RPP inspiratif Bapak Ibu. Kenapa munculnya RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar? Ini juga karena mengingat beban administrasi guru yang terlalu banyak selama ini, dan ini merupakan hasil perjuangan kita guru. Kalau Bapak Ibu mencari di Google, itu coba ketik saja 10 tuntutan IG. Itu dalam 10 tuntutan IG yang sempat viral. Saat Menteri Nadiem diangkat sebagai menteri, itu sangat viral. Salah satunya adalah kita meminta agar beban administrasi guru itu dipermudah atau tidak terlalu banyak. Karena memang selama ini kita banyak kali menghabiskan waktu hanya untuk urusan administrasi. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini beban administrasi kita itu bahkan ada yang menghabiskan sampai 1 rem kertas hanya untuk 1 semester saja. Bahkan ada yang lebih, seperti bahasa Indonesia itu saya temukan ada yang lebih 1 rem kertas hanya untuk beban administrasi. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur ketika Pak Nadiem mengakomodir, menyetujui permintaan kita sehingga lahirlah RPP inspiratif seperti yang kita bahas malam ini. Baiklah teman-teman, apa itu RPP inspiratif? RPP inspiratif itu adalah RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar yang tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan, ya, untuk memberikan kebebasan kepada guru agar kita berekspresi dalam pembelajaran. Tentu saja pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi RPP inspiratif ini dia satu lembar, tujuan itu untuk memberikan kebebasan
dalam berekspresi ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar. Nah, dipersempit hanya pada kelas 6 kali 8 meter. Tidak. Kelas yang dimasukkan itu lebih luas. Misalnya di luar ruangan seperti di bawah pohon atau seperti saat ini Bapak Ibu. Saat ini kita juga bergabung dalam satu kelas, ya, kelas Zoom dengan muka tetapi dalam ruang virtual. Ini juga termasuk kelas dengan definisi yang lebih luas dan sesuai dengan keadaan saat ini. Bapak Ibu, apa beda RPP inspiratif dengan RPP yang lama? Kalau RPP yang lama Bapak Ibu, kita untuk satu pertemuan itu menghabiskan banyak sekali kertas. Kalau kita hitung komponen di dalam RPP yang lama itu, kalau saya telah ada sekitar 18 komponen. Mulai dari kompetensi inti yang harus kita tulis, kompetensi dasar, indikator, tujuan, sumber belajar, metode, model, strategi, pendekatan, langkah-langkah pembelajaran, ya kan? Kemudian di langkah ini ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian ada teknik penilaian dan sebagainya. Hampir 18 komponen kalau saya tidak salah yang harus ada di dalam RPP yang model lama. Nah, dengan 18 komponen itu maka tidak heran kita sampai menghabiskan satu rem kertas hanya dalam satu semester untuk administrasi tersebut. Sementara Bapak Ibu, RPP inspiratif ini hanya 3 komponen yang wajib ada, ya. Hanya 3 komponen yang wajib ada. Jadi dirasionalisasikan sekarang menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. 3 ini saja sudah cukup Bapak Ibu. Kalau mau ditambah silakan. Ya, kalau mau ditambah silakan. Tetapi dengan 3 ini saya sudah cukup. Saya rasa kalau kita tambah lagi, nggak lagi 1 lembar. Sudah lebih dari 1 lembar. Nah, kita coba eksplor satu persatu Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu diturunkan dari kompetensi dasar. Ya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari kompetensi dasar. Persoalan kompetensi dasar yang mana yang kita pakai? Ayo, selama ini kita pakai kompetensi dasar yang mana? Kurikulum yang mana dipakai? Bapak Ibu? Pakai kurikulum yang mana? Oh, sorry, suaranya ya. Ya, kita harus pakai kurikulum darurat. Mau tatap muka, mau belajar dari rumah, saat ini kita harus pakai kurikulum darurat atau disebut juga dengan kurikulum dalam kondisi khusus. Halo, ya. Jadi kita pakainya kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kementerian sekitar bulan 3 atau bulan 4 selama masa corona. Jadi kurikulum itu yang digunakan Bapak Ibu, mau tatap muka, mau daring. Kemudian berapa menit pembelajarannya? Pembelajarannya selama tatap muka itu, halo? Pembelajarannya selama tatap muka, Bapak Ibu, untuk yang SMA, ya, tolong fokus saya di sweeping mic-nya ini ya. Nah, pembelajarannya, jumlah menitnya dalam 1 jam itu, berdasarkan kurikulum darurat dan berdasarkan SKD, surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itu 1 jamnya 30 menit. Mau tatap muka, mau daring, itu 30 menit. Jelas ya? Itu 4 menteri yang ada dengan peraturannya. Jadi 30 menit, mau tatap muka, mau daring.
Jadi saat ini kita mengajarnya 30 menit, sehingga dalam satu hari itu ada 8 jam, sekitar jam 12 kita sudah selesai kalau di sekolah. Jadi nanti kita set RPP-nya dalam 30 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran, setelah diturunkan dari KD, kemudian diuraikan menjadi kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Tujuannya adalah untuk KD yang diharapkan di dalam kurikulum itu dapat dicapai. Nah, Bapak Ibu, beda kurikulum dengan kurikulum lama. Sebenarnya ada yang dihilangkan di dalam kurikulum darurat. Kemarin di ekonomi, saya juga di ekonomi Luzmawe, saat bahas ini, kami melihat bahwa di ekonomi itu kelas 1 dari 11 KD menjadi 7 KD, kelas 2 menjadi 6, kelas 3 menjadi 5 KD. Dalam 1 tahun, kalau dibagi 2 berarti sekitar 3 atau 4 KD per semester. Kalau dulu kan sampai Pak John? Halo Pak John. Pak John. Halo. Ya. Halo. Suara Pokok Pak Ulua. Oke. Pak Ulua. Hanya kayak mau wah. Oke, aman. Nah, halo. Halo, aman kan? Ya, aman. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi sudah jelas ya, tujuan pembelajaran tadi diturunkan dari KD dan diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi akan dicapai oleh siswa kita atau peserta didik. Misalnya, kalau siswa kita ingin memiliki kompetensi supaya dia bisa membongkar sepeda motor, maka dia tujuannya itu harus diuraikan. Kompetensi yang harus dicapai terlebih dahulu adalah dia harus paham itu baut-bautnya ada di mana, ya kan? Kemudian kuncinya itu nomor berapa, kemudian baru dia buka. Setelah itu dia harus bisa pasang lagi. Jangan nanti setelah dia buka tidak bisa pasang. Jadi ketika itu sudah dipenuhi, maka dia sudah mencapai KD-nya itu membongkar sepeda motor. Itu contohnya. Turunkan dari KD, kompetensi dasar yang ada di kurikulum darurat, kemudian diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. Nanti kita coba pakai aplikasi untuk membuat RPP-nya Bapak Ibu. Ini sangat mudah dan tidak menghabiskan waktu yang lama untuk membuat RPP-nya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, ini kegiatan pembelajaran itu langkah-langkah pembelajarannya dijabarkan berdasarkan lagi saya ulang, kegiatan pembelajaran pada langkah-langkah pembelajaran itu dijabarkan berdasarkan sintak model-model pembelajaran yang digunakan, bukan sintak metode, tapi sintak model pembelajaran yang digunakan. Ingat ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan model discovery learning, berarti sintak yang pertamanya adalah stimulasi. Harus jelas di situ bagaimana kita memberikan rangsangan atau stimulasi kepada peserta didik. Kemudian sintak yang kedua discovery learning adalah identifikasi masalah. Jadi harus jelas bagaimana kegiatan kita siswa agar siswa mampu mengidentifikasi masalah yang kita berikan. Sintak yang ketiga di discovery learning adalah mengumpulkan data. Nah, harus jelas kegiatannya bagaimana kita mengarahkan siswa untuk menggunakan data dan seterusnya.
Itu kalau kita menggunakan model discovery learning. Kalau model problem based learning atau PBL, harus jelas sintak yang pertamanya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Itu harus tergambarkan, harus jelas bagaimana Bapak Ibu mampu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian mengembangkan karya, itu harus jelas bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran sehingga siswa mampu mengembangkan karya dan seterusnya. Kalau menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw misalnya, itu harus jelas sintaknya. Di sana kan pakai apa namanya? Tim ahli. Itu harus jelas bagaimana Bapak Ibu nanti mengeksplor tim ahli, mengajarkan tim ahli, kemudian tim ahli ini nanti akan mengajarkan peserta didik yang lain. Nah, itu semua model ada sintaknya. Jadi sekali lagi saya ulang, langkah pembelajaran dijabarkan dari sintak model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Setelah dijabarkan dari sintak, kegiatan pembelajaran juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Apa dokumen pendukung Bapak Ibu? Lihat di langkah-langkah pembelajarannya. Misalnya, kalau pada langkah-langkah pembelajarannya ada kegiatan ini ada yang kita amalkan dulu ya. Pak Kus tolong di mute. Oke. Ya. Kalau dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan mengamati video atau guru memberikan video pembelajaran misalnya, maka Bapak Ibu harus melampirkan video tersebut pada kertas. Nah, ada caranya. Kalau video tersebut sudah ada di YouTube, tinggal ambil link YouTube, kemudian tinggal ambil link YouTube, lampirkan di kertas, kemudian tulis judul videonya, buat sedikit narasi tentang video tersebut, lampirkan. Jadi RPP ini walaupun satu lembar itu ada lampirannya. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu menggunakan praktikum, pembelajarannya ada praktikumnya di dalam langkah-langkah pembelajaran, maka Bapak Ibu harus melampirkan LKPD atau panduan praktikum. Jelas ya? Itu yang perlu dilampirkan. Kalau dalam pembelajarannya mengamati gambar, berarti Bapak Ibu harus melampirkan gambar. Kalau dalam pembelajaran ada diskusi, berarti harus dilampirkan panduan diskusi atau pedoman diskusi dan seterusnya. Yang jelas, lihat di langkah-langkah pembelajaran itu apa yang Bapak Ibu berikan, itu yang dilampirkan. Jelas ya? Jadi di kegiatan pembelajaran ini ada dua penekanannya. Yang pertama, pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran yang kita gunakan. Yang kedua, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung tergantung pada apa yang kita berikan kepada siswa di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga dalam RPP 1 lembar ini adalah asesmen. Asesmen ini bahasa sekarang, kalau dulu namanya penilaian atau evaluasi. Ya, evaluasi. Ya. Nah, asesmen ini Bapak Ibu terdiri dari 3 hal yang kita nilai sama dengan yang lalu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Nah, ini di sini perlu saya tegaskan Bapak Ibu, kalau pelajaran pendidikan agama Islam dan PPKN itu ketiga-tiganya harus ada, terutama sikap. Sikapnya itu, penilaian sikapnya itu adalah direct teaching atau di dalam pembelajaran. Sementara selain pendidikan agama dan PPKN, penilaian sikapnya atau indirect teaching secara tidak langsung. Misalnya melalui pengamatan jurnal, pengamatan diskusi, pengamatan praktikum, yang jelas dia tidak langsung penilaian sikap. Tapi pendidikan agama dan PPKN itu pelajaran ini KD-nya juga bukan hanya KD 3 dan KD 4 yang kita lihat, tapi mulai dari KD 1 sampai KD 4. Keempat KD-nya itu harus diajarkan secara langsung. Berbeda dengan selain 2 pelajaran tersebut.
Kemudian Bapak Ibu, khusus untuk penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu di kurikulum kita ada KD 3 dan KD 4. KD 3 adalah KD tentang pengetahuan. KD 4 itu KD tentang keterampilan. Nah, setiap KD biasanya diikuti dengan KD keterampilan. Ya, setiap KD itu biasanya diikuti dengan KD keterampilan. Artinya setiap KD itu harus ada penilaian keterampilan. Ya, harus ada penilaian keterampilan. Dah. Jadi setiap KD itu ada KD 4 atau KD keterampilan. Nah, Bapak Ibu, setiap KD itu harus ada penilaian keterampilan karena ada KD 4-nya. Tetapi tidak setiap pertemuan harus ada penilaian keterampilan. Nah, ini yang perlu ditekankan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Satu KD itu ada beberapa pertemuan. Misalnya ada 3 pertemuan. Dari 3 pertemuan pada KD tersebut, lihat di pertemuan keberapa memungkinkan adanya penilaian keterampilan. Maka di pertemuan itu saja ada penilaian keterampilan. Sementara di pertemuan yang lain tidak perlu ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bagaimana Bapak Ibu? Lihat di KD 4. Ya, lihat di KD 4. Itu jelas di situ. Kalau kami fisika biasanya melakukan praktikum. Berarti penilaian keterampilannya nanti adalah ada praktikumnya. Ketika praktikum itu ada penilaian keterampilan. Kemudian ada juga menyajikan karya, misalnya menyajikan hasil makalah misalnya. Ketika mereka menyajikan makalah, itu ada penilaian keterampilan. Nah, khusus matematika Bapak Ibu, keterampilan yang diharapkan dalam matematika itu ketika siswa mampu menyelesaikan soal itu sudah termasuk keterampilan. Nah, ini di pelajaran matematika. Tetapi di pelajaran yang lain, ya di pelajaran yang lain itu lihat KD-nya. Selama ini Bapak Ibu kita temukan kita tidak melihat di KD 4. Padahal di KD 4 sudah jelas di sana melakukan praktikum. Tetapi tidak dilaksanakan praktikum. Berarti KD 4 tidak tercapai. Kemudian di KD 4 terlihat di sana menyajikan hasil karya, tetapi kita tidak berikan semacam makalah kepada siswa. Dan siswa tidak menyajikan makalah, berarti KD 4-nya tidak tercapai. Nah, sekali lagi saya rekankan, penilaian keterampilan ini lihat di KD 4 apa yang diminta keterampilannya. Di KD 4 itu sudah jelas, ya, sudah jelas apa yang diharapkan keterampilan pada KD tersebut. Sekali lagi saya ulang, setiap KD itu harus ada penilaian keterampilan, tetapi tidak setiap pertemuan harus ada penilaian keterampilan. Tergantung pada pertemuan keberapa memungkinkan adanya kegiatan untuk kita nilai keterampilannya. Sementara pengetahuan itu bisa setiap pertemuan. Karena pengetahuan ini bukan hanya tertulis. Ketika penilaian itu kan ada 2 Pak Ibu. Ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Penilaian proses itu penilaian yang kita lakukan di pelajaran. Misalnya ketika sedang praktikum kita tanya secara lisan, itu sebenarnya sudah penilaian. Jadi penilaian itu tidak mesti harus tertulis. Satu lagi penilaian hasil, misalnya kita berikan PR, kita berikan latihan, itu namanya penilaian hasil. Jelas ya? Kemudian, apa beda RPP 1 lembar dengan RPP yang lama? Di RPP 1 lembar ini ditekankan adanya refleksi. Makanya di sini kita buat gambar bercermin, luhur. Selama ini kita memang sudah sangat sering menyenang, tetapi sangat jarang menyentil diri sendiri. Nah, di RPP 1 lembar ini, walaupun dulu sebenarnya ada ini, tapi tidak difokuskan atau tidak diwajibkan. Nah, di RPP 1 lembar ini harus ada refleksi. Ya, refleksi ini gunanya adalah untuk melihat kekurangan pada pembelajaran kali ini, nantinya akan diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Persis seperti PTK, Bapak Ibu. Ada langkah keempat di PTK. Kekurangan pada siklus A, nanti diperbaiki pada siklus selanjutnya. Ini juga demikian. Misalnya kita terlalu lama dimotivasi, maka pada pertemuan selanjutnya dikurangi waktu dimotivasi. Jelas ya?
Nah, ini Bapak Ibu tentang RPP 1 lembar. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tunjukkan contoh dan kita mulai dengan aplikasinya? Ada pertanyaan kira-kira? Saya Bapak. Ya, silakan. Halo Ya. ya, dari? Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina, Bapak. Yang mau saya tanyakan, di RPP 1 lembar ini saya kebetulan di SD, Bapak. Jadi mengajarkan tematik. Bagaimana itu kalau misalkan LPP 1 lembar harus tematik begitu? Apakah nanti di kegiatan pembelajarannya apakah nggak terlalu panjang begitu ya? Kalau misalkan satu pelajaran masih inilah sudah mengerti, alhamdulillah saya sudah mengerti. Tapi yang untuk tematik bagaimana Bapak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab langsung Pak Kusah. Ya, Baik, lanjut. Ibu. Ya. Baik, Ibu. Walaupun tematik itu kan ada KD-nya, Bu. Kita merujuk pada KD, kompetensi dasar yang diberikan oleh kurikulum. Untuk kali ini belum darurat. Nah, ketika tematik itu kan KD-nya ada berapa? Kitab 1 kan? Pada KD tersebut? Iya, Pak. Kita merujuk ke KD, walaupun dia tematik, ya. Karena itu kan menyatukan antara beberapa pelajaran kan? Iya. Ada yang 3, ada yang 2 tapi gitu. kan ada KD-nya. Iya. Ya. Tapi kan ada KD-nya. Kita merujuk pada KD. KD itu bagaimana kemauannya, jadi kita ikuti KD tersebut. Sebenarnya kalau Bapak Ibu, sebenarnya kenapa di dalam administrasi pembelajaran itu ada namanya analisis keterkaitan antara SKL, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Inilah gunanya. Ketika kita melakukan analisis, terlihat di situ. Oh, KD ini keluasan materinya seperti ini. Ini yang perlu diajarkan. Materi-materi ini kalau setelah kita analisis, modelnya begini yang cocoknya. Terlihat jelas di situ. Makanya harusnya Bapak Ibu melakukan analisis keterkaitan SKL, KD, dan materi pembelajaran. Jelas ya? Jelas Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sama-sama. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan? Ada ya? Kalau nggak ada, Bapak Ibu, sebentar. Assalamualaikum Pak John. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, saya bertanya dulu sebentar Pak ya tentang RPP 1 lembar. Di surat edaran Menteri itu kan 3 komponen. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi apakah di RPP itu ada kita cantumkan KD, Pak? Karena menurut saya kalau kita nggak ada cantumkan KD, kita akan bias nanti pada saat proses pembelajaran. Apakah ada kita inikan KD supaya kita sendiri terarah nanti. Kalau kita cantumkan KD, di mana kita letakkannya, Pak? Sementara itu aja dulu, Pak John. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kayaknya pesertanya SAR ini ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa, cari ilmu. Anak buahnya sendiri. Ya, baik. Yang penting diizinkan oleh yang punya room. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat RPP 1 lembar, kita punya panduannya Bapak Ibu, punya panduannya yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan apa ya? Sebentar saya lihat. Kementerian lah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini panduannya. Ini kalau saya nampakkan model-model di sini Bapak Ibu, aneh-aneh ini. Ya. Nah, ini panduan kita. Apakah Bapak Ibu sudah punya panduan ini? Ya.
Rencana RPP inspiratif disusun oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Belum Ini. Pak, nanti tolong Bapak share di grup Pak ya. Oke, siap-siap. Nah, itu SMA ada di halaman 40 kalau saya tidak salah. Ya, halaman. Nah, coba lihat ini Bu ya. Tujuan pembelajaran ini bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu KD 3, kemudian ditambah kata penghubung serta, dikopi lagi KD 4. Sudah jadi tujuan pembelajaran. Jadi KD itu di tujuan pembelajaran dimasukkan. Ya. Nah, ya. Tapi masalahnya, kalau Bapak Ibu buat tujuan pembelajaran seperti ini akan bermasalah dengan supervisor, terutama teman-teman yang di pengawas. Karena menurut mereka tujuan ini tidak ada ABCD. Tidak ada audiens, tidak ada behavior, tidak ada kondisi, dan tidak ada satu lagi degree ya. Degree. Ya. Makanya di aplikasi RPP 1 lembar ini kita coba penuhi keinginan mereka. Makanya kita buat di sini melalui kegiatan ini kan sudah ada ABCD-nya 3 dan KD 4. Dan untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh Bu Mutiawati tadi, kita juga buat di sini di aplikasinya, ya. Jadi ada jadinya 4. Dari tadi minimal 3, tadi minimal 3 Bu, supaya memenuhi, supaya kita enak dengan sesama, ya minimalnya 3, supaya enak dengan sesama teman. Kita tambahlah KD di sini. Di sini ini KD 3, ini KD 4. Ini IPK pengetahuan, ini IPK keterampilan. Ini dari aplikasi kita munculkan. Kemudian di tujuan pembelajaran juga seperti ini. Kita tambahkan melalui kegiatan apa, siswa dapat apa. Kemudian kita tambahkan dengan karakter dan 4C. Ya, seperti ini. Seperti ini. Sudah selesai. Ini marginnya belum saya atur. Harusnya ini 1 lembar. Ini Bapak Ibu bisa kita olah bisa kita tarik berdasarkan aplikasi. Nanti saya coba tunjukkan. Tapi ini saya tunjukkan ini dulu Pak Ibu. Ini contoh RPP Bahasa Indonesia dari panduannya dari Pusat Kurikulum. Jadi ini 1 KD dengan beberapa pertemuan 1 lembar. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, kemudian penilaian, sudah selesai. Kalau ini PPKN. Nah, PPKN dan agama itu KD-nya mulai dari KD 1 sampai KD 4. Ini ya KD 1, 2, 22, 32, 4, 2. Tujuannya ada, ini tujuan yang tadi kan, kalau yang di bahasa Indonesia KD 3 digabung dengan KD 4. Kalau agama, PPKN, contohnya ini ada poin-poinnya. Ya, seperti ini. Kemudian kegiatan pembelajarannya pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Kalau biologi, ini kan tujuan pembelajarannya, ini kan KD juga nih, KD 3, yang B ini KD 3, yang C-nya KD 4. Kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, 3 ini, 4 ini, 1 lembar, ya, 1 kali 1 lembar. Geografi juga demikian. Nah, di geografi di tujuan pembelajaran langsung dikopikan KD 3.5, kemudian dengan KD 4.5. Langsung jadi tujuan pembelajaran. Ya. Sejarah Indonesia juga. Jadi banyak model yang ditampilkan di sini. Demikian juga dengan yang terakhir matematika Bapak Ibu. 10 pertemuan 1 lembar. Bagaimana dia buat? Seperti ini. Pertemuan 1, 2, pertemuan 3, 4, pertemuan 5, 6, pertemuan 7, 8, pertemuan 9, 10. Sudah jadi RPP 1 lembar. Nah, tetapi di aplikasi ini tidak bisa membuat aplikasi yang 1 kali 1 lembar. Karena beda-beda KD, beda-beda jumlah pertemuannya. Makanya di aplikasi ini kita bisa membuat template itu 1 pertemuan 1 lembar. Nah, Bapak Ibu yang mau mendapatkan aplikasi ini boleh di-download di bentar ya. Boleh di-download di STT
ID garis miring RPP 1 lembar. STTID RPP 1 lembar. Ya. RPP STTID RPP 1 lembar. Di situ aplikasinya, silakan di-download Bapak Ibu. Kalau mau kita kerja sama-sama, nanti saya pandu untuk membuat aplikasi, untuk membuat RPP dari aplikasi ini. Cara downloadnya, karena saya simpannya di OneDrive, sebentar ya. Ya, cara download Pak Ibu, buka mesin pencari ini, di sini ketikkan STTID RPP aplikasi ya, tadi ada aplikasi ya. Salah, aplikasi sini RPP 1 lembar. Ya, STTID aplikasi RPP 1 lembar. Ini linknya, ya. Ini linknya STTID garis miring aplikasi RPP 1 lembar. Nah, di mesin pencari ini langsung ketikkan STTID aplikasi RPP 1, satunya angka 1 lembar. Seperti ini Bapak Ibu. Setelah diketik seperti ini, enter, kita akan dibawa ke OneDrive. OneDrive saya, karena saya sudah setting bisa di edit oleh. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada dua dia Bapak Ibu. Ada aplikasi RPP 1 lembar dan ada database. Downloadnya di sini Bapak Ibu. Di atasnya ada tulisan download. Ya, di atas ini ada tulisan download, klik aja di download ini. Nanti akan ada progresnya di bawah. Setelah kita klik download, ada progres di bawah. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan IDM, ini klik saja start download. Kemudian klik open folder. Nah, lihat ini Bapak Ibu, aplikasinya dalam bentuk WinRAR. Ini diekstrak terlebih dahulu supaya bisa kita edit. Cara di RAR hasil download ini, klik kanan, klik extract here atau extract to OneDrive 2020. Kalau kita pilih ini, nama foldernya akan sama dengan nama WinRAR. Kita klik. Nah, ini nama foldernya. Kalau sudah berbentuk folder seperti ini sudah bisa kita edit. Nah, ada dua di sini Bapak Ibu. Kita buka sekarang yang database, ya. Kita buka yang database. Kita buka yang database Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kolom. Kolom pertama itu kelas garis miring semester. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus analisis terlebih dahulu KD tersebut ada berapa pertemuan. Misalnya KD 3.1 itu ada 3 pertemuan misalnya. Ini kan banyak barisnya. Satu baris ini itu 1 RPP nantinya. Kalau ada 2 baris seperti ini, berarti 2 RPP setelah kita mailingkan. Kalau ada 3 baris, 3 RPP jadinya. Nah, misalnya cara ngisinya Bapak Ibu, misalnya KD 3.1 kelas 12 semester 1 karena 3.1. Maka di kelas garis miring semester tulis berarti 12 IPA garis miring 1. Kemudian materi pokok KD tersebut apa judul materinya? Ya, apa judul materinya? Ini saya contohkan punya saya yang sudah kita
Ini kan saja ya. Sebentar, punya saya di sini. Sini. Ya, ini. Saya hapus dulu. Nah, misalnya kelas semester kelas 11 semester 1. Materi pokoknya dinamika rotasi. Dari mana tahu materi pokok Bapak Ibu? Lihat di KD 3-nya. Biasanya begitu melihat KD 3 kita langsung tahu, oh ini materi pokoknya. Ya kan? Nah, ini kan KD 3-nya menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Maka materi pokoknya adalah dinamika rotasi. Kemudian alokasi waktunya, satu pertemuan itu berapa jam? Ada yang 2 jam, ada yang kelas 1 itu ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, 1 jam. Nah, karena di kelas 2 itu 2 jam. Ini ambil dari kurikulum darurat. Yang KD 4 juga ambil dari kurikulum darurat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau satu KD itu 3 pertemuan, berarti untuk 3 baris ini sama. Tinggal di copy aja sama. Ya, sama mulai dari kelas sampai dengan KD 4-nya sama. Sampai dengan tujuan pembelajarannya sama. Sampai dengan kegiatan pendahuluannya dibuat umum saja, sama. Nah, tinggal di copy saja. Jadi KD 3-nya tinggal di copy dari kurikulum darurat, KD 4-nya tinggal di copy dari kurikulum darurat. Tujuan pembelajaran tidak perlu susah Bapak Ibu. Tinggal di copy KD 3, masukkan ke sini, tambah kata penghubung, misalnya serta. Nah, begini ya pelajaran. Ini KD 3, saya masukkan ke sini. Ya. Kemudian tinggal kita tambah dengan kata penghubung, misalnya serta. Serta, kita kopikan KD 4, kita kopikan KD 4, kita pastekan di sini, ya, maka sudah jadi tujuan. Ini yang nanti akan masuk ke template-nya. Kemudian di kegiatan pendahuluan, kita buat umum saja. Misalnya guru mengucapkan salam, doa bersama, dan memeriksa kebersihan kelas. Guru memberi persepsi tentang materi yang akan dipelajari, kan umum. Tujuan kita buat umum supaya ini yang di sini kita kopikan ke bawah. Sudah sama dia kan? Kita kopikan ke bawah. Jadi nggak susah kita buat. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, yang perlu berbeda adalah di kegiatan inti, Bapak Ibu. Di kegiatan inti ini perlu berbeda. Database ini, Bapak Ibu, adalah bentuk tabel. Nanti dari aplikasi kita panggil database ini menjadi RPP. Kalau Bapak Ibu ngisinya sampai dua baris, berarti ada 2 RPP nantinya. Kalau Bapak Ibu mengisinya sampai 5 baris, berarti ada 5 RPP. Itu kan tergantung pada keluasan KD. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya menggunakan model discovery learning untuk pertemuan pertama tentang momen gaya. Karena di sekolah saya itu menggunakan Microsoft untuk pembelajaran daring, maka stimulasinya adalah saya memberikan video. Jadi yang kita tulis di sini hanya kegiatan siswa saja. Kalau kita tulis dua-duanya nanti enggak lagi 1 lembar, sudah lebih dari 1 lembar. Sebenarnya ngapain ditulis dua-duanya? Kecuali di lembar pengamatan pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelas. Contoh misalnya, stimulasi. Tujuannya mengamati video tentang konsep momen gaya via Microsoft Teams. Karena kami menggunakan Microsoft Teams. Sudah pasti kegiatan guru adalah memperlihatkan video tentang konsep momen gaya. Kan begitu dia. Ya, jelas ya? Nah, jadi stimulasinya mengamati video konsep momen gaya via Microsoft Teams. Sudah pasti gurunya, kalau gurunya tidak memberikan video, bagaimana siswanya akan mengamati. Kemudian identifikasi masalah di sintak kedua. Ini langkahnya satu sintak itu bisa 1 kali, bisa 1 langkah, bisa beberapa langkah, tergantung pada tergantung pada langkah-langkah yang Ibu kembangkan.
Tapi yang jelas langkah-langkah pembelajaran dijabarkan dari sintak model pembelajaran. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi besaran-besaran yang terlibat dalam momen gaya. Nah, berarti ini kan kegiatan siswa. Siswa yang mengidentifikasi besaran-besaran yang terlibat dalam momen gaya, ini tentu saja berdasarkan video pembelajaran yang kita berikan pada langkah stimulasi, pada sintak stimulasi. Kemudian di sintak ketiga, pengumpulan data. Nah, karena di KD-nya ini ada praktikum, kalau kita lihat di KD 4 ini kan ada praktikum, melakukan percobaan menerapkan konsep dinamika rotasi. Maka pada momen gaya ini ada, karena di Sumawe itu jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, tidak bisa tatap muka, maka saya melakukan praktikum virtual menggunakan secara tatap muka juga, tetapi tatap mukanya dalam ruang virtual Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya ini banyak. Kalau saya menggunakan PET, bisa juga yang di laboratorium mayanya rumah belajar. Ya, tapi saya lebih banyak menggunakan yang PET simulasi. Nah, karena ini ruang virtualnya Microsoft Teams dan PET-nya adanya sama guru, berarti saya melakukan demonstrasi saja praktikumnya. Nanti siswanya mencatat datanya. Jadi siswa mengamati praktikum virtual momen gaya melalui ruang virtual Microsoft Teams. Setelah diamati, siswa mengumpulkan data praktikum virtual berdasarkan yang diamati, berdasarkan praktikum yang diamati. Data apa saja nih? Ya, data tersebut harus dikumpulkan misalnya dalam bentuk tabel. Di sintak pengolahan data, data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis. Ya, siswa menganalisis hasil praktikum. Bagaimana cara dia analisis? Biasanya itu ada di LKPD. Makanya kita perlu siapkan LKPD kalau praktikum. Dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian verifikasi. Nah, ini saya terbalik buatnya. Harusnya verifikasi ini adalah setelah hasil praktikum tadi dianalisis, disajikan atau dipresentasikan oleh siswa, ya kan, kepada guru, atau dibuat dalam bentuk laporan praktikum. Baru digeneralisasi adalah menyimpulkan. Berarti ini saya terbalik buat ini. Jelas ya, ini cara membuat langkah-langkah pembelajaran yang kita jabarkan dari sintak model. Dan memang harus dari sintak yang kita jabarkan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di kegiatan penutup. Nah, kegiatan inti ini Bapak Ibu, setelah di kegiatan inti ini pada pertemuan kedua tentu beda lagi. Kalau pada pertemuan satu, KD yang sama, itu tentang momen gaya. Pada pertemuan kedua, tentu saja konsep yang lain. Ini momen inersia. Karena momen gaya dan momen inersia ini sama-sama ada praktikum, berarti mirip. Tinggal saya ganti aja momen gaya dengan momen inersia. Nanti pada pertemuan ketiga, materinya lain lagi. Belum tentu cocok model DL ini. Kita ganti dengan model lain kalau tidak cocok. Lihat sintaknya apa, kemudian jabarkan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian kegiatan penutup, kita buat umum juga Bapak Ibu, supaya bisa mengkopinya dan mempastekannya pada baris di bawahnya. Ya kan? Kemudian di IPK pengetahuan, nah di sini baru kita buat IPK pengetahuannya. Untuk momen gaya ini ada berapa? Kebetulan saya membuatnya 2, Bapak Ibu terserah, tergantung pada keperluan atau keluasan materinya. Makanya perlu adanya analisis keterkaitan SKL, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Misalnya, IPK pengetahuan untuk momen gaya ini adalah siswa dapat mengidentifikasi konsep momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep momen gaya. Di IPK keterampilannya, tadi sebenarnya ada praktikum ya. Siswa melakukan praktikum, tapi karena tadi dalam ruang virtual, siswanya hanya mengamati dan mengumpulkan data, makanya di sini saya ambilnya siswa dapat mempresentasikan hasil praktikum. Kalau mau tambah boleh juga sebenarnya. Siswa melakukan percobaan tentang momen gaya. Saya tambah aja Pak Ibu ya. Siswa melakukan percobaan tentang
momen, gaya. Nah, ini kan percobaan, ini di atas. Ya, di atas seperti ini. Setelah melakukan percobaan, baru dia melakukan presentasi atau mempresentasikan hasil. Nah, ini IPK pengetahuan dan IPK keterampilan tentu saja berbeda pada semua. Ya. Kalau pada pertemuan tersebut tidak ada keterampilan, KD menuntut percobaan dan tidak memungkinkan kita adanya keterampilan, jangan dibuat indikator keterampilan pada pertemuan tersebut. Tetapi yang jelas setiap KD itu ada keterampilannya, ada indikator keterampilan, walaupun tidak setiap pertemuan. Kemudian di kolom yang terakhir itu pertemuan keberapa itu ada angkanya di situ, boleh diganti, boleh tidak. Nah, setelah selesai pada baris 1 ke baris kedua, Pak Ibu, yang sama mulai dari kelas ini kan sama, sampai dengan kegiatan peneluan sama. Di kegiatan inti saja yang berbeda, ini saja yang perlu dirombak. Kemudian kegiatan penutupnya sama, di copy saja. Kemudian indikator pengetahuan dan keterampilannya berbeda. Nah, ini perlu dikembangkan lagi. Demikian juga dengan baris ketiga yang akan menjadi RPP ketiga nantinya. Jelas Bapak Ibu? Kalau sudah selesai kita isi database, ya, kalau sudah selesai kita isi database Bapak Ibu, sekarang kita mailingkan. Caranya, buka aplikasi RPP 1 halaman Discovery yang sudah tadi Bapak Ibu download dari link yang sudah saya berikan. Buka ya. Bapak Ibu ya. Perlu saya tegaskan, syarat pertama untuk melakukan mailing ini Bapak Ibu adalah database ini harus dalam posisi tertutup. Jelas ya? Untuk melakukan mailing, database ini harus dalam posisi tertutup. Jadi ini kita close saja. Kalau terbuka, dia tidak akan bisa memailing nanti. Jadi syarat pertama adalah database-nya harus dalam posisi tertutup. Sudah kita tutup, langkah-langkah ini boleh ditulis karena panjang. Tapi saya sudah siapkan video tutorial, kalau mau nanti saya bagikan video tutorialnya, tapi tolong diberikan subscribe-nya ya, karena ini ada di link YouTube. Nah Bapak Ibu, inilah template untuk RPP yang akan kita panggil data dari database tadi. Nah, ini kan di situ ada SMA Negeri 7 semua ya, diganti saja dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian mata pelajarannya, kalau saya fisika diganti saja sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Khusus pendidikan agama dan PPKN harus menambahkan 2 kolom lagi, yaitu KD1 dan KD2. Ini khusus pendidikan agama dan PPKN. Begitu Bu Mutia ya. Karena agama dan PPKN ini ada leg spesialisnya. Ada khususannya. Ya, Bu Mutia, ya. Artinya tadi kan di kolom itu tidak ada 2 kolom yang Bapak buat di lembaran 1 lagi tadi, Pak. Apakah nanti itu di sini di mananya ditambah, Pak? Di ya berurutan, Bu. Tadi kan 3 KD4, berarti sebelum KD3 itu Ibu insert aja 2 kolom lagi. KD1 dan KD2. Karena memang agama dan PPKN ini khususan. Di lembaran database-nya, Pak ya? Ya, kemudian di template-nya ini juga tambahan lagi Bu, tinggal di ini aja, dibawa ke sini kursornya, enter, sudah ada. Nanti buat di sini KD1, ini KD2 misalnya ya, ini KD3, ini KD4. Berarti untuk agama dan PPKN harus tambah lagi IPK-nya. Ada 2 kolom lagi Bu ditambah di IPK-nya. Karena ada IPK 1, IPK 2, IPK 3, dan IPK
4. Tambah lagi berarti IPK pengetahuan, IPK sikap dulu di sini ya. Sikap apa? Sikap religius, spiritual dan IPK sikap sosial. Sosial. Kemudian IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Berarti 4 kolom lagi harus tambah di database. Khusus agama. Demikian juga di template ini ditambah Bapak. Selain 2 pelajaran tadi, cukup dengan yang sudah saya berikan, yaitu KD3 dan KD4. Jelas ya? Nah, di template ini Bapak Ibu ganti nama sekolah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu, ganti mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kelas semester ini biarkan kosong karena nanti akan kita isi dengan data dari database. Materi pokok juga biarkan kosong karena akan kita isi dari database. Alokasi waktu juga biarkan kosong karena akan kita isi dari database. Pertemuan juga demikian. Kemudian di bawahnya diganti. Kalau ini kan Luk Sumawe 13 Juli. Bapak Ibu di mana? Aceh Utara misalnya. Atau kalau harus kecamatan, nama kecamatannya. Guru mata pelajaran diganti. Jangan nanti muncul nama saya semua ya kan. Kemudian kepala sekolah juga diganti. Nah, di bawah kepala sekolah ini ada tulisan next record Bapak Ibu. Ini tidak boleh dihapus. Ini berbentuk rumus. Tidak boleh dihapus ini next record. Fungsi next record ini adalah untuk merekam baris-baris pada database. Karena ada beberapa baris itu untuk merekam baris-baris di bawah. Kalau next record ini Bapak Ibu hapus, maka RPP-nya nanti akan sama. RPP 1 dengan RPP 2 sama isinya. Karena tidak direkam yang di bawahnya. Jadi fungsi next record ini adalah untuk merekam data-data pada baris-baris di bawah dari database yang kita buat tadi. Jelas ya? Kalau sudah diganti Bapak Ibu, baru kita mailingkan. Ini bersyarat. Jadi langkah pertama tadi adalah database harus dalam posisi tertutup. Langkah kedua setelah kita ganti template ini sesuai dengan sekolah dan pelajaran yang Ibu ampu, baru kita mulai teknik mailing. Demikian juga di sini, ini kan umum nih. Kalau misalnya seperti fisika, biologi, dan kimia mau buat praktikum, buat saja di sini dan penugasan ini atau tambah saja praktikum. Kalau mau ditambah ya. Nah, cara memailingkannya bagaimana Bapak Ibu? Coba lihat di atas, di sini kan ada file, ada home. Perlu diingat Bapak Ibu, teknik mailing ini hanya bisa melalui laptop atau komputer. Dan Microsoft Word-nya itu harus Microsoft Word yang biasa. Jangan yang WPS. Kan ada sekarang di laptop itu Word yang dalam bentuk WPS. Ya, ini Word biasa. Dan teknik mailing ini tidak perlu internet. Ya, kalau nggak ada internet bisa juga kita mailingkan. Yang penting datanya sudah siap. Nah, caranya di sini kan ada file, ada home, ada insert. Di samping referensi ini ada tulisan my links. Ya, mailing ini menggabungkan artinya. Kita klik di mailing ini Bapak Ibu. Setelah kita klik di mailing akan muncul sub menunya. Kita klik di start mail merge ini. Di sini kita klik. Nanti dia akan subnya lagi, ada letter sampai yang paling bawah itu ada tulisannya step by step mail merge wizard. Kita klik ini, step by step mail merge wizard. Kita klik ya. Ketika kita klik step by step mail merge wizard, itu tidak terjadi apa-apa dengan aplikasi kita. Hanya di sebelah kanan ini muncul kotak dialog lain. Ya. Di sini ada tulisan step 1 of 6 atau langkah 1 sampai dengan langkah 6. Di bawahnya ada tulisan, ada panah warna biru, tulisannya next starting document. Berarti ini ada 6 langkah Bapak Ibu yang harus kita lewati. Nah, kita mulai 3 langkah dulu. Ya, ini kan belum mulai nih. Saya klik sekali berarti baru langkah 1.
Saya klik sekali lagi, baru langkah 2. Saya klik sekali lagi, itu langkah 3. Dan sudah keluar kotak dialog seperti ini. Ini baru langkah 3, sudah keluar kotak dialog seperti ini. Jelas? Melalui kotak ini Bapak Ibu, kita cari database tadi di mana Bapak Ibu simpan. Ya. Cari database yang sudah diisi tadi, itu disimpan di mana. Nah, misalnya saya simpannya di sini. Nah, ini database yang sudah saya isi tadi. Nah, ini dia. Saya simpan di sini. Klik database ini Bapak Ibu. Ketika kita klik, maka di file name ini sudah ada nama database. Setelah diklik, kita klik open. Klik open, akan muncul kotak seperti ini. Artinya proses menggabungkannya sedang berlangsung. Kita klik OK. Tidak terjadi apa-apa juga, tidak ada perubahan apa-apa di template-nya ini. Karena kita harus mengisinya. Sekarang kita isi bagian identitas terlebih dahulu. Di kelas semester, kita klik kursor di sini. Kemudian kita klik submenu ya, submenu insert merge field. Maaf saya bahasa Inggrisnya agak kepelahan ya. Entah benar entah tidak, tapi tulisannya insert merge field. Klik di tanda panahnya. Klik kelas semester. Maka di sini akan muncul kelas semester dalam bentuk rumus. Kemudian klik di materi pokok, klik lagi di insert merge field. Sekarang pilih yang materi pokok. Alokasi waktu juga demikian. Kita klik alokasi waktu. Pertemuan juga demikian. Kita klik pertemuan, itu ada di bawah. Di sini, selain agama dan PKN, ini adalah untuk KD3. Kalau agama dan PKN harus menambah lagi ya. Klik kompetensi dasar 3. Kita isi dengan kompetensi dasar 3. Di sini, itu tempat untuk kompetensi dasar 4. Kemudian di IPK pengetahuan. Di sini kita klik, kita ambil IPK pengetahuan. Ini sebenarnya yang di database tadi, yang judul kolom yang ada di database tadi. Ya. Kemudian di IPK keterampilan, kita isi dengan IPK keterampilan. Jelas ya? Kemudian di tujuan pembelajaran, ini sudah ada template-nya, sudah ada bahasanya, kita hanya perlu menambahkan saja. Saya baca, misalnya melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, penugasan. Diharapkan siswa dapat sehingga. Antara kata dapat dengan sehingga ini, kita isi dengan tujuan pembelajaran. Bawa aja kursor ke sini, pada cara kata dapat dengan sehingga. Kemudian, klik insert media field, pilih tujuan pembelajaran. Nah, sudah ada di sini tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan pendahuluan, karena kita 30 menit per jam, baik tatap muka maupun daring, ini pendahuluan kita buat saja 5 menit. Inti 50 menit. Penutupnya 5 menit. Jadi pas 60 menit kalau 2 jam. Ini berdasarkan SKB 4 Menteri itu 30 menit. Baik tatap muka maupun daring ya. Nah, di sini kita isi dengan kegiatan pendahuluan. Kemudian di sini kita isi dengan kegiatan inti. Yang di bawah ini, di penutup ini, kita isi dengan kegiatan penutup. Nah, ini ya. Kemudian di penilaian pembelajaran pada pengetahuan. Ini saya baca dulu. Pada setiap akhir pertemuan diberikan post-test dan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan. Siswa mampu. Antara kata mampu dengan pada letak kursor. Saya pastikan satu supaya tidak rapat. Antara mampu dengan pada letakkan kursor. Kemudian isi dengan KD atau pada penilaian keterampilan juga demikian. Pada kata antara mampu dengan pada ini kita letakkan kursor. Isi dengan KD 4 atau kompetensi dasar 4. Nah, sekarang kita sudah mengisi semua tempat kosong.
Semua tempat kosong ini sudah diisi. Ini baru satu RPP, Bapak Ibu. Selanjutnya, karena kita sudah mengisi semua, ini kita blok. Mulai dari rencana pembelajaran di atas, sampai dengan next record. Ya, sampai next record ini, kita blok. Next record ini tidak akan nampak nanti tulisannya, ketika sudah jadi RPP. Kita klik sampai dengan next record, kemudian kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita klik di samping next record supaya hilang bloknya. Kita enter sampai muncul halaman 2 yang kosong seperti ini. Kita pastekan. Berapa kali kita pastekan Bapak Ibu? Tergantung jumlah baris yang diisi di database tadi. Tergantung jumlah pertemuan. Kalau isinya ada 10 pertemuan, berarti 10 maka pastekan sebanyak 9 kali. Karena yang ke-10-nya sudah ada di atas yang kita copy tadi. Tadi kita isi 5 baris, artinya 5 RPP, 5 pertemuan. Pastekan sebanyak 4 kali, karena yang kelimanya sudah ada. Karena saya tadi cuma 2, artinya 2 RPP, saya pastinya cuma sekali. Keduanya ada di atas. Nah, ini artinya template-nya, tempat untuk diisi ini sudah tersedia, Pak Ibu. Nah, kedua RPP ini masih berbentuk rumus. Ya, masih berbentuk rumus. Karena kita belum menyelesaikan. Ya. Sampai di sini sudah paham kan? Kembali ke sini, ke step ini dari Bapak Ibu yang sebelah kanan ini. Ini tadi kan baru langkah 3. Sementara ini harus kita selesaikan dengan langkah 6. Maka kita klik pada tulisan next. Alright, your letter ini kita selesaikan sampai 6 kali. Berarti harus 3 kali lagi kita klik. Nah, tadi kan sampai langkah 3. Sekarang saya klik sekali untuk ke langkah 4. Belum terjadi apa-apa. Masih berbentuk rumus. Kita klik sekali lagi untuk langkah 5. Nah, ternyata sudah berubah. Kita isi tadi sudah diisi dengan apa yang kita tuliskan di database. Tapi ini baru langkah 5. Kita harus klik langkah 6 supaya dia menjadi komplit. Artinya selesai atau komplit untuk digabungkan. Kita klik. Sudah jadi RPP-nya Bapak Ibu. RPP-nya sudah jadi dengan cara mailing. Tapi ini masih berekstensi macro enable. Masih berekstensi macro enable. Nah, coba lihat. Di baris pertama tadi tentang momen gaya. Untuk RPP 1. Di sini kan tertulis momen gaya. Di RPP kedua, tadi di baris kedua tentang momen inersia. Nah, di sini kan momen inersia. Ya, jadi sudah jadi 1 baris 1 RPP, 2 baris 2 RPP. Nah, ini masih berbentuk macro enable. Kita harus ubah dia menjadi Word biasa. Caranya, bagi Bapak Ibu yang tampilan Word-nya ada tulisan file, klik di file. Bagi yang tampilan Word-nya tidak ada file, tetapi ada lambang bendera, sebenarnya bukan lambang bendera itu adalah lambangnya Microsoft. Karena Word ini punya Microsoft. Ada lambang Microsoft, tapi kita mengenalnya lambang bendera. Klik aja di bendera. Tujuannya kita mengambil save as. Ya. Mengambil save as. Klik di save as. RPP ini nama kita ganti menjadi RPP ini apa Mesiraya, RPP Mesiraya 2 ya. Kemudian ekstensinya ini kan masih berbentuk Word Macro Enable Document atau DOCM. Ini kita ganti, caranya klik saja di sini, akan ada beberapa pilihan, kita pilih yang Word Document atau DOCK atau yang Word 97/2003. Atau DOC. Saya lebih suka yang ini, Word Document atau DOCX. Saya klik ya, sehingga dia tidak lagi berbentuk enable. Setelah kita klik Bapak Ibu, kita klik save. Kita klik save. Nah, sekarang RPP-nya sudah dalam bentuk Word Document. Bapak Ibu tinggal merapikannya saja. Misalnya ini. Ini kita rapikan. Ya.
Jadi walaupun 10 KD sekali, kalau sudah diisi semua di database, sekali kita mailing jadi 10 nanti. Akan ada RPP untuk 10 KD tersebut. Kemudian ini tinggal kita atur marginnya supaya 1 lembar. Ini sudah bisa kita edit, Bapak Ibu sudah jadi RPP-nya, ya, RPP sudah jadi. Lalu bagaimana database tadi? Kita lihat ya, ini kan sudah jadi RPP-nya. Database tadi bagaimana? Database-nya kita coba klik lagi ya. Aplikasi tadi kita coba klik lagi ya. Ternyata aplikasinya masih kosong. Ya, aplikasinya tidak kosong dia. Mau 10 kali mailing tidak kosong. Karena kita sudah save-askan hasilnya tadi ke bentuk DOCX atau Word 97 2023. Jadi aplikasi ini tetap kosong dan bisa kita gunakan ke yang lain. Lalu bagaimana kalau saya mau menambahkan di database, mau menambahkan baris-baris selanjutnya? Apakah akan jadi RPP sendirinya? Tidak. Kita, kalau Bapak Ibu menambahkan baris-baris selanjutnya, Bapak Ibu harus mulai langkah awal. Harus mulai kembali dari langkah awal, teknik mailingnya sampai save as-nya. Ya, tidak bisa begitu kita tambah akan berganti sendiri, tidak. Tapi harus kita ulang langkahnya dari mulai mailing sampai selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Halo, adakah pertanyaan? Halo, masih setia? Mengerti Bapak. Karena belum kita coba, Ya, Pak. Jadi kita belum tahu di mana yang belum bisa. Tapi mudah ya? Mudah kan? Ya Pak John, terima Saya kasih. punya- Namanya RPP mudah. Ya? Ya Pak John, namanya aja RPP mudah, RPP merdeka. Yang pasti mudah dan merdeka. Jadi Ya, mereka belajar. Jadi buatnya tuh mudah ya. Saya Oke. ada yang mau saya tanya lagi, boleh? Boleh, sangat boleh. Iya, cuman masalah cara mengapakan tadi pakai mailing itu belum kita coba, jadi kita belum tahu di mana kita yang kekurangannya. Mungkin nanti sambil kita kerjakan bisa kita konsul. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak, yang kita isi di database, saya ingin tahu tadi tentang RPP kita. Karena ini RPP 1 lembar kan RPP 1 pertemuan Pak kan. Jadi apabila pertemuan pertama kita tentang kognitif, ya tentang pengetahuan, di situ nggak bisa sekaligus ada keterampilan. Misalnya kami pelajaran pendidikan agama Islam Pak, materi pernikahan. Di situ antara kognitif dengan psikomotorik itu berbeda pertemuannya Pak. Pada saat pertemuan 1 tentang kognitif, apakah kita harus mengisi KD psikomotorik? Atau pada saat pertemuan kedua nanti kan psikomotorik, apakah kita harus isi KD tentang kognitif? Ini yang sering kita jumpai permasalahan di lapangan pada saat teman-teman kita membuat RPP, karena ada satu pendapat apabila kita pertemuan ini tentang pengetahuan, maka KD tentang keterampilan tidak perlu diisi. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak John sebagai pakarnya, bagaimana apakah pada saat pertemuan pengetahuan, keterampilan juga kita isi di lembaran RPP ini, Pak. Demikian dulu sementara, Pak. Terima kasih. Kalau materinya pernikahan, prakteknya menikah berarti Bu ya? Iya, rencana saya memang itu, Pak. Pak Khaidir jangan ketawa. Ya, gini. Yang Pak Khaidir sih kebanggaan masalahnya. Iya, karena saya Pernikahan. selalu materi tentang pernikahan, Pak, itu. Tapi di akhirnya ada perceraian. Waduh. Baik. Ya, Itu supaya kan aku Cina Buddha, Pak ya. John.
Jadi itu Ya. biasa kita materi pernikahan itu Pak, 2 pertemuan tentang teori, 2 pertemuan nanti tentang praktek lagi Pak. Ada ijab kabulnya. Jadi kan berbeda pengetahuan dengan keterampilan. Makanya saya ingin tanya ke Pak John, pada saat materi pengetahuan, apakah kita cantumkan IKD tentang keterampilan otomatis IPK-nya kalau sudah kita cantumkan KD, apa kan? Karena di situ tidak ada kita ajarkan pada pertemuan itu. Ya Pak, terima kasih itu. Baik, terima kasih Bu. Gini Bu, keterampilan itu memang kalau dari menikah itu kan, pernikahan itu harusnya keterampilannya menikah kan. Tapi bunyi KD 4-nya kita lihat Bu. Bunyi KD 4 pada bab pernikahan itu apa? Apa yang diminta Iya. keterampilan? Kalau yang pengetahuan bunyinya seperti ini, menganalisis hikmah pernikahan menurut Islam, yang pengetahuan. Yang keterampilan, Ya. mendemonstrasikan ijab kabul menurut Islam, misalnya seperti itu. Oh, demonstrasi, bukan asli Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya keterampilan, berarti itu yang di... Seperti materi Ya. itu tadi pernikahan mungkin. Ada lagi materi Al-Quran, makanya agama biasa pengetahuan dengan keterampilan dipisah Pak, karena seperti materi Al-Quran. Ada materi teori seperti tajwid, makna ayat. Nanti ada materi keterampilan membaca dan menghafal. Itu beda, nggak bisa disatukan. Pertemuannya pasti berbeda Pak. Ya, baik Ibu. Yang berbeda seperti itu kalau menurut saya ya kan, kalau dia hanya praktek-praktek saja ya. Tapi nanti jangan mati ini. Pak John, kebutuhan. Pak Johnnya udah hilang tuh. Halo Pak John. Ya. Yang berbeda seperti itu Bu. Kalau menurut saya ya misalnya hanya keterampilan yang keterampilan dan IPK keterampilannya saja yang tidak ada Bu. KD-nya tetap ditulis kalau menurut saya IPK. Maksudnya praktek keterampilan, berarti IPK pengetahuannya kalau memang tidak ada ya tidak dibuat. Tapi Ibu ketika sedang demonstrasi ijab kabul, nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan lisan, Ibu. Itu kan termasuk pengetahuan juga. Ya, termasuk pengetahuan. Misalnya sedang ijab kabul, kita tanya kepada anak secara lisan, itu kan pengetahuan juga. Ya kan pengetahuan juga, Bu. Iya. Kemudian keterampilan juga demikian. Keterampilan memang tujuan, memang kalau kita lihat tadi dia kan demonstrasi. Tapi ketika kita mengejar mungkin ada diskusi, kita bisa menilai keterampilan diskusinya. Begitu, Bu. Ya, ketika kita mengajar ada diskusi, bisa kita nilai keterampilan diskusinya, kemudian sikap diskusinya. Begitu, Bu ya. Iya, Pak. Halo? Ya Pak, bisa dipahami Pak. Berarti kita cantumkan dua-dua KD-nya Pak ya. Kognitif dan psikomotor. Ya, kalau menurut saya dicantumkan. Begitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada Pak John. Ya silakan. Oh, ini tak kenal. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Kayaknya dari Tamyang nih ya. Ya. John. John. Pak Gimana, John. Bu? Ya. Ya. Kawan deh. Ini kebiasaan nih. Iya, kebiasaan. Pak John, kalau dari surat edaran nomor 14 tahun 2019 ada bagian tujuan pembelajaran. Di sini saya lihat dicantumkan ada 3 aspek. Yang pertama model, kemudian IPK, kemudian KKO sih kayaknya sesuai dengan sintak model yang kita pakai ya.
Jadi untuk yang tadi, yang dicontohkan dengan aplikasi mailing tadi, itu kan modelnya tidak ada disebutkan dalam tujuan, tapi dalam kegiatan gitu ya. Tadi kan, dalam kegiatan kan. Jadi sefleksibel apa kita bisa kembangkan surat edaran nomor 14 ini selain dari template. Karena kalau template kayaknya kan bisa macam-macam ya Pak ya. Nah, jadi kalau dari surat edarannya nggak jelas ya suara saya ya Pak? Enggak, tidak jelas. Pakai headset berarti? Harus pakai headset ya? Ya. Surat edarannya mana? Sebentar lah pakai headset dulu. Halo Pak John. Halo. Ya. Halo. Halo. Iya, berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang RPP Merdeka Belajar, di situ kan ada bagian yang tujuan pembelajaran. Komponen intinya yang bagian tujuan pembelajaran. Jadi di situ kan benar dituangkan dalam bentuk paragraf. Tapi di dalam tujuan pembelajaran itu disebutkan ada 2 aspek minimal, yaitu model pembelajaran dan IPK. Jadi kalau yang Pak John contohkan tadi ada, maksudnya IPK-nya sudah jelas ada terlihat tadi. Tapi modelnya saya lihat terpisah, gitu, tidak disebutkan. Jadi yang mau saya tanyakan, sefleksibel apa kita bisa kembangkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang RPP Merdeka Belajar ini selain dari template-nya. Karena kalau template-nya kan macam-macam ya, ada yang bentuk tabel, ada yang tanpa tabel. Kalau kayak yang Pak John tayangkan tadi kan itu sangat enak ya untuk kita cerna modelnya begitu. Jadi itu aja yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Halo Pak John. Halo Pak John. Halo Pak John. Halo. Masih bersama kita? Halo Pak John. Mungkin jaringannya itu, Pak. Halo Pak John. Nah, yang baru mau. Halo Pak John. Halo Pak John. Halo Pak John. Pak John sepertinya sudah terlempar dari room. Tidak ada lagi. Meninggalkan kita. Jaringannya mungkin putus. Ya udah, nggak apa-apa Pak Kus. Nanti japri aja Bu Ayu ya. Baik. Oke, sebentar kami hubungi Pak kembali ya.
mengganggu jaringan, Pak. Halo Pak John, anu dia dulu mau. Oh, jaringan. Oke, sebentar sambil nunggu Pak John masuk. Halo, Pak Kus. Halo Pak Kus. Hadir, hadir. Nunggu Pak John boleh di langsung apa yang mau bertanya boleh kita save dulu, nanti sampai Pak John kita bacakan kembali. Halo Pak Kus. Ya, Pak Hadir. Pak John sedang terkonek kembali. Mungkin jaringan terlempar dua. Karena pertanyaan Bu dia mungkin apa jina Buddha. Ya, saya kasihan Pak Ketua saya kok dilempar Pak Haidir. Tengah coba ngomong lo mau Pak John. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan, raise hand, atau boleh juga dengan menuliskan di kolom chat. Kadang nama le, kadang hang aja berkaban, tulis mentong. Silakan diketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita sampai jam berapa Pak Hadir? Kita sampai jam 10 sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini kan sesi perayaan kita Oh ya. dulu, tunggu Pak John masuk, sekalian statement closing-nya. Ya Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu Pak John masuk kembali, kami dari pihak panitia mau informasikan terkait sertifikat. Bagi yang tidak mengikuti sampai selesai, maksudnya kita ada beberapa materi dari kemarin, ini materi terakhir yang tertunda, salah satu tidak diikuti, itu dipastikan sertifikatnya tidak keluar atau tidak kita bagikan seperti itu. Dan malam ini adalah data kita terakhir, kita ingin melihat siapa saja yang masuk dan aktif mengikuti pelatihan kita yang terakhir. Dan juga walaupun sertifikat itu sudah kita desain, namun namanya itu finalisasinya ya setelah kegiatan ini. Ya, nanti ada tugas yang akan disampaikan oleh panitia selanjutnya untuk RPP. Kalau yang kemarin kan sudah selesai semua. Jadi yang akan dibagikan itu hanya yang menyelesaikan tugas sampai selesai dan yang mengikuti keseluruhan materi kita. Mulai dari SAC, mulai dari pertama itu dari Pak Dr. Bahrudin, kemudian SAC, dan yang terakhir adalah RPP ini. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya bisa memakluminya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah, kira seperti itu.
Pak John sudah kelihatan belum? Belum ya? Ini kayaknya pemateri yang kita angkat sertifikat. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Oke Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar karena Pak John terkendala dengan jaringan. Jadi sudah berapa kali kita telepon. Jadi Pak John lagi berusaha masuk kembali.